As darkness nears, Lord, with me abide. When kindness fears and comforts flee, your presence. Shalom, salam sejahtera kepada seluruh pemirsa Mimbar Online Jemaat Ngeningan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan dari perikop Kejadian pasal 35 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan judul pekabaran firman Tuhan ini adalah Pertolongan Tuhan di Jalan Buntu. Dalam ayat yang pertama kita bacakan, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Untuk mempelajari firman Tuhan ini, yang menjadi pertanyaan yang pertama adalah, apa itu Betel sehingga Tuhan menyuruh Yakub pergi ke Betel? Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan menyuruh Yakub pergi ke Betel? Apa itu Betel? Kalau kita baca di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 firman Tuhan. Apa itu Betel? Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepalanya dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, yang dahulu nama tempat itu Luz. Dari informasi firman Tuhan yang kita pelajari, apa itu Betel? Betel adalah rumah Allah. Dan apa itu artinya rumah Allah? Rumah Allah adalah pintu gerbang sorga. Dan kalau kita lihat statement di dalam ayat ini, sangat mustahil seseorang bisa masuk sorga kalau dia tidak melalui pintu untuk memasuki sebuah tempat. Saya nggak bisa bayangkan kalau para pemirsa, kalau ada datang seseorang ke rumah kita tidak melalui pintu, apa yang akan saudara lakukan? Dan yang menjadi pertanyaan yang berikutnya dari Kejadian 35 ayat yang pertama ini, mengapa Tuhan menyuruh Yakub pergi ke Betel? Ternyata pengalaman Ayub di Kejadian 35 ini dilatar belakangi dari Kejadian pasal 34. Apa yang terjadi di Kejadian pasal 34? Alkitab memberikan informasi bahwa Yakub memiliki anak 12 laki-laki dan 1 orang perempuan yang bernama Dina. Dan menurut Alkitab, anak perempuan Yakub ini adalah seorang yang sangat cantik, elok parasnya, indah untuk dilihat. Pada suatu hari, sementara keluarga Yakub ini sedang berada di negeri Sikam, dan suatu hari anak putrinya Yakub ini keluar bermain-main dari tempat perkemahan, dari rumah ayahnya. Tanpa diduga-duga, dia berpapasan dengan putra penguasa di negeri Sikam. Dan putra penguasa di negeri Sikam melihat ada seorang wanita yang sangat cantik. Oleh karena mungkin dia merasa karena seorang penguasa di negeri itu, dia datang menghampiri wanita ini, dia bawa ke rumahnya, dan firman Tuhan katakan dia melakukan hal yang tidak senonoh kepada putri Yakub ini. Sehingga setelah dia lakukan hal yang tidak baik, setelah selesai putri Yakub ini disuruh pulang. Lalu Yakub putrinya ini pulang ke rumah dengan wajah yang lesu.
Tetapi ayahnya Yakub telah menunggu putrinya. Oleh karena sudah sampai sore, tidak biasanya dia melakukan seperti itu. Tetapi Yakub begitu tercengang bila mana putrinya itu datang dengan wajah yang cemberut, dengan wajah yang menangis. Dan dia tidak menyapa ayahnya yang sedang duduk di teras rumahnya. Dia langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Dan setelah di dalam rumah, dia masuk ke dalam kamarnya. Dan putri Yakub ini yang bernama Dina ini menangis di kamarnya. Lalu ayahnya datang. Lalu dia lihat, putriku, kenapa engkau menangis? Dengan hati yang sangat tersayat-sayat, putri Yakub yang bernama Dina ini menceritakan pengalaman pahit yang baru saja dia dengarkan. Bahwa dia telah cemar, bahwa dia telah diperlakukan dengan tidak senonoh oleh penguasa negeri ini. Dan pada waktu Yakub mendengarkan peristiwa ini, Yakub seperti dihantam halilintar di siang bolong. Dia terdiam, dia bisu. Dia tidak sanggup melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Dan sementara dia sedang kebingungan mengatasi masalah yang dia hadapi, anak-anak Yakub datang dari tempat pengembalaan. Anak-anak laki-laki, 12 orang laki-laki, datang ke rumah melihat rumah dalam keadaan yang sepi. Dan dia melihat ayahnya sedang menangis. Dan mereka bertanya, kenapa hal ini bisa sampai terjadi? Lalu ayahnya menceritakan, adikmu Dina yang menjadi anak yang manja di rumah ini telah diperlakukan tidak senonoh oleh penguasa putra yang ada di negeri Sikem ini. Wah, semua hati anak-anak Yakub gusar. Dan rasanya ingin membalaskan apa yang baru mereka alami dari kisah yang diceritakan dari adiknya Dina ini. Sementara mereka sedang kebingungan mencari solusi masalah yang dia hadapi. Tiba-tiba rumahnya diketok. Bila mana pintu dibukakan, bahwa yang datang adalah seorang yang sedang mereka perbincangkan untuk membalaskan kepahitan yang dialami oleh putri Yakub ini. Tetapi putra penguasa negeri itu dengan percaya diri berkata kepada Yakub, Tuanku Yakub, jangan khawatir, saya datang pada hari ini mau melamar putrimu menjadi istri saya. Belum selesai masalah yang baru, sekarang muncul masalah yang baru. Yakub berkata, bagaimana mungkin saya dapat menikahkan orang yang tidak seiman dengan Yakub. Walaupun itu dia adalah seorang pejabat sekalipun. Walaupun dia seorang yang berpengaruh di satu negara di negeri itu. Tetapi Yakub menganggap lamaran ini menjadi masalah yang baru yang datang ke dalam kehidupan Yakub. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudaraku? Putra penguasa negeri Sikem ini katakan, Tuanku Yakub, sebagai uang lamaran, pilihlah tanah yang terbaik di mana engkau pilih di negeri ini. Saya akan memberikan harta yang berlimpah sebagai untuk melamar putri daripada Yakub ini. Tetapi Yakub katakan apa? Bukan ini yang kami inginkan. Tiba-tiba salah seorang anak Yakub katakan apa? Saudara-saudara, dia katakan, kami tidak membutuhkan uang. Kami tidak membutuhkan tanah seperti yang kamu katakan itu. Ada satu syarat yang boleh kami berikan sebagai doa restu dari kami keluarga Dina untuk melangsungkan pernikahan dengan putra negeri Sikem. Wah, putra negeri Sikem dengan cepat berkata, apapun persyaratan yang dia berikan, saya bersedia untuk melakukannya. Lalu putra anak-anak Yakub katakan, semua laki-laki di negeri ini supaya menyerahkan dirinya untuk menerima apa? Menerima sunat. Wah, dengan cepat putra penguasa ini mengumumkan, membuat
pengumuman ke semua pelosok yang ada di negeri Sikem, agar semua anak lelaki yang ada di negeri itu menyerahkan dirinya untuk menerima sunat massal yang dilakukan pada waktu itu. Tiba hari H yang sudah ditentukan, maka semua laki-laki di negeri Sikem itu menyerahkan dirinya untuk menerima sunat sebagaimana persyaratan yang disampaikan oleh anak-anak Yakub. Setelah mereka selesai melangsungkan sunat itu, pada hari yang pertama semua laki-laki di negeri Sikem duduk di rumah dengan manis. Pada hari yang kedua mereka sudah kesulitan untuk berjalan. Tiba pada waktu hari yang ketiga, mereka benar-benar give up. Sudah berjalan dengan pertolongan istri atau anggota keluarga mereka yang lain. Pada hari yang ketiga itulah anak-anak Yakub datang dengan mengambil pedangnya. Semua anak laki-laki yang ada di negeri Sikem, termasuk putra penguasa di negeri Sikem, dibunuh oleh anak-anak Yakub. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi? Kita baca di dalam Kejadian 34 ayat yang ke-30. Setelah mereka selesai melangsungkan pembunuhan massal yang dilakukan oleh anak-anak Yakub, dalam ayat yang ke-30, Kejadian 34 ayat 30, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan, kepada orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Apa yang dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-30 ini? Yakub mengalami masalah yang bertubi-tubi. Belum masalah yang satu selesai, sudah muncul masalah yang baru. Belum selesai masalah yang ini, telah datang lagi masalah yang ketiga, bahwa dia dihadapkan kepada pembunuhan yang luar biasa yang dilakukan oleh anak-anaknya sendiri. Pada waktu itulah, dalam situasi yang demikianlah, Yakub tersungkur di rumahnya. Dia tahu tidak akan ada yang sanggup menyelamatkan dia dari masalah yang dia hadapi. Lalu yang ada di pemikiran Yakub, bahwa saya dan keluargaku akan dipunahkan dari atas dunia ini. Tidak ada masalah ini bisa diatasi oleh seseorang untuk menolong Yakub dari masalah ini. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Pada waktu itulah Tuhan datang kepada Yakub. Dan dia katakan, "Anakku Yakub, bersiaplah dan pergilah ke gereja. Bersiaplah dan pergilah ke Betel." Bila mana firman Tuhan ini didengar oleh Yakub, diterima oleh Yakub, dia dengan ikhlas, dengan tanpa persungutan. Di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang kedua, sebagai respon dari firman Tuhan kepada Yakub, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Dalam ayat ini dapat kita lihat, Yakub yang mendengarkan firman ini, dia tidak mau melangkah ke rumah Tuhan seorang diri. Dia memiliki beban agar seluruh anggota keluarganya, anak-anaknya, istrinya dapat bersama-sama melangkah ke Betel atau ke rumah Tuhan. Dalam situasi kondisional dalam ibadah kita pada saat ini, di setiap rumah tangga, jemaat Ngemingan dan seluruh pemirsa online mimbar gereja jemaat Ngemingan mendirikan mezbah bagi Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan jangan lupa agar mengundang anak-anak kita, agar mengundang suami istri kita, dan kita lakukan tetap suasana ibadah, sebab kita akan mendapatkan puasa yang berasal daripada sorga. Dalam ayat yang keempat, bila mana Yakub menyampaikan hal itu kepada anggota keluarganya, dalam ayat 4,
Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka. Anting-anting yang ada pada telinga mereka, lalu Yakub menanam di bawah pohon besar yang dekat dengan Sikem. Kita lihat Yakub di sini adalah seorang imam yang diakui integritasnya oleh seluruh anggota keluarganya. Semua anak-anaknya, semua orang yang ada di sekitar rumahnya dan istrinya tunduk kepada Yakub untuk membawa mereka ke Betel atau ke rumah Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Dalam ayat yang ke-5. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak jadi dikejar. Apa yang dapat kita lihat dalam ayat ini? Bila mana mereka telah melakukan satu rencana yang sudah dipersiapkan untuk melangkah ke gereja. Semua anggota keluarga bersedia untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan dalam kondisional kita pada saat ini. Maka apa yang terjadi? Baru mereka melangkah dari luar rumahnya, kedahsyatan yang dari surga meliputi kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak jadi dibinasakan oleh penduduk setempat kota Sikem itu. Amin. Saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun saudara berada, luar biasa pekabaran firman Tuhan ini. Bagaimana dengan kondisional zaman kita sekarang ini? Kita lihat nasihat Yesus di dalam Matius 17 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang dapat kita temukan dalam ayat ini? Pengharapan yang diberikan oleh Yesus bagi kita pada saat ini. Bila mana kita dihadapkan kepada satu masalah yang sebesar gunung, yang mungkin sulit untuk kita lampaui, untuk kita menangkan, kita jalani. Tetapi walaupun masalah sebesar gunung sekalipun, bila mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan jenis masalah yang sebesar ini kadang-kadang tidak bisa hanya berdoa saja seperti doa makan atau doa pada waktu kita melangsungkan ibadah. Di dalam ayat yang ke-21, jenis masalah yang sebesar gunung untuk memindahkan satu masalah yang sebesar gunung dari kehidupanku untuk diusir dari dalam kehidupanku. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, saya rindu membaca di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Curahkanlah isi hatimu. Update-lah statusmu setiap saat bersama dengan Tuhanmu. Zaman kita sekarang ini adalah zaman milenial atau zaman YouTube. Kalau boleh semua serba cepat atau inti-intinya saja. Tapi di dalam sering sekali kita bila mana muncul masalah yang kita hadapi, yang pertama adalah bukan kita langsung mengambil Alkitab, tetapi sering sekali kita langsung mengambil handphone kita dan mengupdate status kita di media sosial yang ada. Bagi anak-anak sekolah biasanya katakan, bete saya melihat dia karena dia tadi ganggu saya di sekolah. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9 ini. Percayalah kepadanya setiap waktu, setiap saat, setiap detik kepada Tuhan.
update-lah statusmu kepada Dia. Maka seluruh beban masalah yang kita hadapi, berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil, yang tidak bisa kita lalui di dalam kehidupan kita. Kiranya pekabaran firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita, para pemirsa, umat-umat Tuhan, mimbar online, gereja, jemaat Geningan. Kiranya firman ini berkuasa dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang di sorga, bila mana firman Tuhan telah diperdengarkan pada saat ini kepada seluruh pemirsa, dimanapun mereka berada, kiranyalah Engkau menanamkan firman ini dengan urapan Roh Kudus-Mu. Sehingga bila mana pemirsa pada saat ini ada yang punya masalah, dan dia mau mendekatkan dirinya datang kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil sebagaimana yang Tuhan janjikan akan menjadi bahagian kami. Sebab bukan kami yang berperang dalam kehidupan ini. Oleh karena di kehidupan kami ini sesungguhnya yang berperang adalah antara kuasa kegelapan dengan kuasa kebenaran yang berasal daripada surga. Kiranya kami selalu dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami akan mendapatkan kemenangan. Dan kami akan duduk bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihi kami. Dengan Tuhan yang menyelamatkan kami. Dengarlah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.